Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengancam orang yang memprioritaskan keluarga dan familinya atas Allah dan Rasulnya. Jadi sebagai mujahid, kalau lebih memprioritaskan keluarga dan familinya atas Allah dan Rasulnya, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24. Makanya Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa ajwajukum, dan istri-istri kamu, wa asiratukum, dan kaum keluarga kamu, wa amwalu taraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, wa masakinat tardaunaha, dan rumah-rumah yang kamu sukai, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini jelas, kalau kita lebih mengutamakan keluarga dan harta daripada Allah dan Rasulnya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam ayat ini sangat jelas Allah menjelaskan secara gamblang orang yang lebih mengutamakan bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, dan juga keluarganya, hartanya, dan perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jika di jalan Allah, maka ini adalah orang-orang yang fasik. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala la yahdil qaumal fasikin, tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Juhrah bin Mabad bahwa kakeknya berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami tengah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun biyadihi Umar bin Khattab,
Beliau memegang tangan Umar ibnul Khattab. Faqala, Umar berkata, wallah, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cintai, min kulli syai', daripada segala sesuatu. Jadi Umar ibn Khattab mengatakan kepada Rasul, la anta ahabbu ilayya min kulli syai', engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali kepada diriku. Jadi Umar ibn Khattab saja lebih mengutamakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan ahadukum, seseorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sehingga aku lebih dicintainya kepada dirinya sendiri. Lalu faqala Umar, lalu Umar berkata, fa'antal ana wallah, demi Allah, sekarang ahabbu ilayya, engkau lebih aku cintai dari min nafsi, daripada diriku. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bersabda, wahai Umar, al-ana ya Umar, sekarang sempurnalah keimananmu. Jadi orang yang tidak lebih mengutamakan harta dan juga keluarga daripada mencintai Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka ini termasuk orang yang sempurna keimanannya. Makanya Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah itu lebih dicintai. Maka ini termasuk orang yang sempurna keimanannya, dan di dalam ayat tadi tidak dikatakan sebagai orang-orang yang fasik atau sebagai orang-orang yang dolim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditegaskan dalam Sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waladin nafsi biyadihi, demi yang jiwaku dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang di antara kamu sempurna keimanannya, hatta akuna ahabba ilaihi, sebelum aku lebih dicintainya, min walidihi wa nasi ajmain, daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan juga seluruh manusia. Ini mestinya kepribadian yang dimiliki oleh seorang mujahid. Jadi tidak mengutamakan keluarga, tidak mengutamakan harta, tidak mengutamakan anggota keluarga dan lain sebagainya daripada jihad di jalan Allah. Karena yang demikian itu tidak termasuk orang yang sempurna keimanannya. Nah, maka oleh karena itu ketika ada orang yang diajak untuk berjihad mencapai kemajuan, ternyata mereka lebih mementingkan dirinya sendiri
lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan hartanya daripada kepentingan bersama untuk jihad di jalan Allah, maka itu adalah termasuk orang-orang yang tidak sempurna keimanannya. Dan apabila kita mendapati orang-orang yang seperti itu, maka ini jelas orang-orang yang tidak bisa dibawa untuk menuju keadaan yang lebih baik. Sebab dalam langkah dan gerakan pun tidak inovatif. Tidak inovatif dan juga kreatif. Nah, makanya seorang mujahid terkadang sering berbenturan dengan anggota keluarga sendiri, ketika seorang mujahid itu lebih mementingkan kepentingan Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Ini terkadang suka berbenturan dengan keluarganya sendiri yang belum memahaminya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida tabayatum bil ainah." Apabila kamu berjual beli dengan contoh barang, wa akhadtum bi ajnabi, dan kamu telah menjadi peternak al-baqar, sapi, waraditum bisyar'i, dan ridho dengan petani, wataroktumul jihada, dan meninggalkan jihad, sallallahu alaikum, maka Allah akan menimpakan kehinaan alaikum, kepadamu. Jadi sallallahu alaikum dulan. Jadi Allah akan menimpakan kehinaan kepadamu. La yang jauhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidak akan mencabutnya sebelum kamu kembali kepada agamamu. Nah, maka oleh karena itu orang-orang yang berjuang, orang-orang yang sebagai mujahid, sebagai pejuang di jalan Allah, yang kebetulan kalau tidak bapaknya, istrinya, maka itu harus bisa memaklumi. Karena terkadang seorang pejuang itu berbenturan dengan istrinya, berbenturan dengan anak-anaknya, juga berbenturan dengan anggota keluarga yang lainnya. Karena apa? Tidak setuju atau belum sepaham dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menjadi seorang mujahid yang tulen itu tidaklah mudah. Berat tantangannya. Tantangan di dalam keluarga, terlebih lagi tantangan dengan umat, baik umat di dalam ataupun umat di luar. Maka kalau kita tidak kuat dalam mempersiapkan mentalnya sebagai seorang mujahid, maka kita akan lemah untuk mempertahankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bisa jadi akan mencabut keimanan dari dalam dada kita dan menimpakan kehinaan karena kita lebih mencintai bapak-bapak kita, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita daripada berjihad di jalan Allah dan juga Rasul-Nya. Demikian kepribadian seorang mujahid yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.